tentunya menggali bagaimana sih sebenarnya dongeng itu nanti akan bisa jadi sebuah jembatan kasih sayang, lalu mempererat hubungan antara orang tua dan anak juga. Sekaligus juga bagaimana dongeng itu nanti bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, telah hadir di studio untuk siang hari ini narasumber yang pertama, beliau adalah Ibu Unsi Tarini selaku koordinator Kampung Dongeng, bukan Kampung Durian ini. Saya mau sebut Kampung Durian. Kampung Dongeng Jember, Ibu Unsi Tarini. Selamat siang Bu Unsita. Selamat siang Kak. Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya ini sedang mengumpulkan energi besar untuk sebuah acara yang akan dilaksanakan insya Allah hari apa Bu? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Selain Ibu Irmina pendengar, selain Ibu Unsita pendengar, kita juga akan berbincang bersama dengan Sekretaris Kampung Dongeng, ada Ibu Irmina Sulastri. Selamat siang Bu Irmina. Selamat siang Kak. Oke, sehat-sehat ya. Puji Tuhan, sehat. Oke, baik. Nah, pendengar, kita tahu bahwa dongeng ini menjadi sebuah jembatan tadi yang banyak sekali dilakukan oleh para ibu atau orang tua untuk bisa menanamkan nilai-nilai. Bagaimana sebuah dongeng itu ternyata punya kekuatan yang cukup besar untuk bisa membuat anak-anak memahami nilai-nilai mana yang baik, mana yang enggak, begitu ya? Betul, Bu ya, Sita dan Bu Irmina. Nah, kita akan simak bersama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kampung Dongeng, apalagi kegiatan yang akan terlaksana dalam waktu dekat, yaitu Festival Kampung Dongeng. Pertama-tama ke Bu Unsita dulu, mohon izin Bu Irmina. Silakan. Oke, Bu, mungkin sebelum kita ngobrol terkait dengan event yang akan dilaksanakan, sebenarnya apa sebenarnya yang melatar belakangi terbentuknya atau hadirnya Kampung Dongeng di Jember? Lalu sejauh ini respons dari masyarakat yang ada bagaimana? Iya, terima kasih Kak. Jadi Kampung Dongeng Jember ini tidak berdiri sendiri. Jadi kami itu ada sampai pusat. Jadi ada Kak Awam Prakoso sebagai foundernya. Kemudian memang sudah tersebar di beberapa titik se-Indonesia. Dan Jember salah satunya. Kalau Jember itu baru ada tahun 2020 saat Covid waktu itu. Kemudian mengapa kok kami juga ikut turut serta dalam komunitas ini? Pertama, kegiatan mendongeng ini hampir tidak pernah dilakukan sudah, baik itu oleh orang tua maupun guru-guru yang ada di sekolah. Dan itu padahal dengan mendongeng, bercerita itu sebenarnya kesan dampak ke anak-anak ini sangat luar biasa. Karena kan kita mengajarkan sesuatu tanpa menggurui kan begitu. Jadi lebih masuk sebenarnya ke anak-anak, apalagi kalau menjelang tidur kita bacakan cerita atau kita menceritakan apa, mau menyisipkan pesan apa, itu sebenarnya lebih bagus dengan mendongeng, bercerita seperti itu. Jadi berawal dari situ maka kami kenapa kita tidak bantu ya di komunitas. Jadi menggalakkan itu. Memang untuk tiba-tiba semuanya harus bisa mendongeng ya tentu ini agak sulit mungkin. Tetapi kami mencoba memberikan edukasi bahwa bercerita itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Membacakan buku cerita saja dulu gitu. Jadi mengawali itu, kemudian baru nanti kita pasti akan punya trik-trik lain untuk menyampaikan pesan ke anak-anak. Jadi kemudian terkait dengan dampak, alhamdulillah ini sudah banyak bibit-bibit yang mau ya untuk melakukan kegiatan itu. Walaupun di awal kita perlu stimulasi misalnya dengan workshop dulu, kemudian nanti setelah workshop itu nanti ada kegiatan lomba gitu ya, seperti itu. Dan kalau di kami itu ada pekan ceria yang memang free sifatnya.
Jadi untuk kegiatannya macam-macam. Jadi bentuknya ya mendengarkan cerita, kemudian ada literasi juga, ada kegiatan bermain dan sebagainya. Itu sih. Oke, berarti intinya memang karena menyadari bahwa Iya, semakin kesini semakin berkurang betul. apa namanya kegiatan mendongeng begitu ya yang Iya, dilakukan betul. oleh orang tua biasanya ke putra putrinya. Berarti sebenarnya yang harus bisa dongeng ini siapa Bu Unsita? Anaknya kah atau orang tuanya sebenarnya? Jadi yang diharapkan Iya. dari adanya kampung dongeng ini bagaimana? Diawali dari orang tua dulu. Mm-mm. Karena kalau disuruh mana terlebih dahulu, kalau saya sih orang tua dulu. Orang tua dulu untuk memberikan pembiasaan kepada anak, kemudian juga bonding. Mm-mm. Jadi dengan mendongeng atau membacakan cerita itu sebenarnya ada hal paling utama yang perlu dibentuk, yaitu kedekatan antara orang tua dengan anak. Kedekatan secara emosional ya. Betul. Baru nanti kalau untuk anak-anak itu sebenarnya dia tinggal meniru. Ketika orang tuanya rajin mendongeng, pasti dia akan mendongeng. Entah itu dia bercerita kepada temannya, kemudian bercerita kepada siapa saja yang dia temui. Itu selama ini itu yang kita temui gitu loh. Ini anak kalau rajin cerita, pasti di rumahnya sering mendapatkan cerita gitu. Oke, jadi akan terlihat ya Bu ya. Betul. Kadang-kadang memang anak-anak yang sering didongengin itu biasanya ke penguasaan kosakatanya lebih Betul, banyak. lebih banyak. Sehingga mungkin akan literasinya juga Juga lebih banyak, betul. Dampaknya besar ya. Besar. Bu Anu, Kak. Unsita. Mungkin kita sejauh ini banyak orang tua yang meremehkan proses atau kegiatan mendongeng yang biasa dilakukan sebelum tidur. Ya tidur ya udah tidur Tidur, aja. iya. Atau kadang ini, Kak. Gimana? Aduh, anak saya masih umur segini belum bisa ngomong juga, ngapain saya mau cerita gitu. Padahal di usia 0 sampai 6 tahun ya 7 tahun itu kan golden age. Jadi anak menyerap lebih banyak sebenarnya. Semakin banyak kita memberikan sesuatu yang ilmu, misalnya edukasi, semakin banyak juga yang bisa diserap oleh anak-anak. Semakin kita banyak bercerita kan semakin banyak juga kosakata sebenarnya yang diserap terlebih dahulu oleh anak. Ketika dia sudah sampai waktunya untuk bisa berbicara, pasti langsung ngomongnya jadi banyak. Kosakata jadi ada ini cerewet ya gitu. Nah, itu kan tidak otomatis gitu, tidak instan. Jadi ada cerita sebelum itu sebenarnya yang sudah dialami. Oke, jadi mungkin banyak orang tua yang kurang menyadari bahwa ternyata dongeng ini perannya cukup besar. Betul. Untuk membantu anak-anak yang mungkin ada di usia golden age gitu tadi 1 sampai 3 tahun lah ya. Atau 1 sampai 5 tahun lah ini untuk bisa menanamkan nilai-nilai. Sejauh betul. ini kan kita tahu ya Bu Irmina dan Bu Nursita bahwa nilai-nilai itu udah mulai jarang yang anak-anak pahami begitu, sehingga banyak sekali di perkembangan generasi anak-anak saat ini adabnya itu jadi kemana? Kemana lebih mengejar ilmunya. nilai akademisnya lupa sama adabnya. Oke, baik, saya ke Bu Irmina. Bu Irmina ini kan selaku sekretaris ya dari Kampung Dongeng itu sendiri. Kalau boleh tahu di awal terbentuk dulu itu bagaimana menemukan para orang tua yang punya concern untuk ini, untuk akhirnya terlibat dalam Kampung Dongeng itu sendiri. Iya, baik, terima kasih Kak. Untuk gandeng ke orang tua ya, ini memang masih sulit ya. Jadi kalau pergerakan pertama itu kami memang sifatnya kami ini kan relawan, begitu ya. Jadi kami masuk melalui ke guru-guru dulu. Lalu nanti untuk yang pelibatan ke orang tua ini memang di event pertama ini yang memang baru kami mau lakukan, begitu ya Kak ya. Gitu ya. Oke, jadi ke orang tua dulu. Iya.
Lalu bagaimana orang tua itu nanti bisa meningkatkan untuk kembali mendongeng. Iya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Rini ya, biasanya kami memang panggilannya itu Kak ya. Itu sekarang ini kan memang orang tua itu sibuk sekali, jadi tidak ada waktu untuk mendongeng. Jadi dengan ini tadi arahnya ke kegiatan tadi supaya banyak orang tua itu yang kembali berminat bahwa betapa pentingnya sebuah dongengan untuk anak-anak itu. Gitu. Betapa pentingnya sebuah Dongeng untuk anak-anak. Ya. Oke. Lalu kalau nggak punya kemampuan untuk mendongeng sebagai orang tua bagaimana Bu Irmina? Dongeng itu saya masih kembali ya, saya ingat cerita dari orang tua saya. Jadi pasti orang tua pasti punya bahan ataupun materi yang akan diceritakan ke anak-anak. Pasti punya. Jadi dongeng itu jangan dibayangkan dongeng yang seperti dongeng fabel, kemudian mengambil dari buku, dari bahan manapun. Jadi misalnya orang tua sekedar menyampaikan bahwa keberhasilan orang tua, nah itu bisa diceritakan ke anak. Nah itu bisa menjadi sebuah materi dongeng, begitu. Jadi orang nanti ketika misalnya mama selalu bangun pagi, nah ini mama masak ini nanti untuk kalian semua. Hal yang seperti ini itu kan akan menginspirasi anak-anak. Oh ternyata mama juga bisa bercerita, lalu dari ini nanti anak-anak itu kan punya inspirasi. Begitu. Jadi materinya itu materi yang sangat sederhana. Begitu. Jadi nggak harus mengambil sebuah cerita legenda ya. Tidak harus. Ya, jadi dari pengalaman dari pengalaman orang tua sendiri sebagai mungkin sebagai peran ibu, peran ayah itu bisa menjadi sebuah materi dongeng untuk anak-anak. Begitu. Baik, Bu Unsita, di era digital seperti saat ini, tantangan yang paling besar apa sih sebenarnya untuk bisa mengajak keluarga itu kembali membiasakan budaya mendongeng? Karena ya kita semuanya tahu ya Bu Unsita dan Bu Irmina bahwa mungkin aktivitas, kegiatan, waktu itu banyak buat scrolling HP. Udah nggak butuh tuh dongengnya. Waktu untuk meningkatkan bonding dengan dongeng itu sebenarnya udah terabaikan begitu saja. Nah ini terus kita sebagai orang tua harus bagaimana begitu Bu? Iya Kak, ini kalau saya ini sebenarnya ada terobosan ini. Kita kan untuk mencapai hal besar harus mulai dari yang kecil dulu. Jadi kalau di tempat saya itu dan teman-teman sudah melakukan juga, setiap akhir pekan anak-anak itu kami wajibkan untuk ke perpustakaan sekolah, mengambil satu buku yang dia sukai. Kemudian kita juga sudah menginstruksikan ke orang tua, nanti tolong dibacakan ke anaknya. Jadi memang mengawali sepekan, 1 minggu sekali. Nanti kan lama-lama anaknya kan ketagihan itu Kak. Jadi bahkan sudah ada kalau di tempat saya itu mau ambil buku lagi, loh yang kemarin sudah tak kembalikan, aku mau ambil lagi, minta dibacakan mama gitu. Jadi kita ingin menciptakan habit dulu. Jadi memang mengawali dari yang kecil dulu, paling tidak seminggu sekali itu orang tuanya punyalah kesempatan untuk membacakan. Ibunya scroll HP juga Bu. Nah itu yang kedua. Yang kedua ini parenting. Ini kalau ya bagaimana ya Kak ya, ini kan kita zaman ini sudah zaman digital dan kita juga tidak bisa menafikan itu ya. Nah oleh karena itu bagaimana supaya paling tidak time screeningnya itu tidak terlalu lama gitu ya. Jadi anak-anak yang kita ini kan sebagai ujung tombak. Jadi nanti minta tolong mama atau ayah membacakan. Nah itu nanti ada biasanya di video Kak. Nah video tuh nge-tag ke sosmednya sekolah gitu. Atau di buku ininya ada buku pinjaman tuh nanti ditulis gitu, sudah membacakan buku ini. Sampai begitu kan. Jadi
sampai akhirnya ke buku-bukunya itu buku-buku yang agak sulit, jadi naik ke ensiklopedia kayak Oke. gitu-gitu sudah. Nah, Sudah bukan hanya dongeng iya, aja. sudah tidak Iya. hanya buku cerita tapi ada hal-hal Mm-mm. yang sampai kadang ada juga kebetulan di sekolah punya buku yang harus menggunakan aplikasi memang Mm-mm. untuk melihat, jadi supaya dia bisa 3 dimensi itu. Oh. Ada buku apa augmented reality apa kalau nggak salah ya, seperti itulah gitu. Itu pakai aplikasi, kemudian bukunya juga buku sendiri kan Kak, jadi kayak barcode di scan di apa kamera kita arahkan gitu ke gambar yang sudah ada barcode-nya itu, nanti misalnya ada gambarnya singa, nah singa tuh bisa muncul jalan terus ngapain gitu. Oke. Jadi anak-anak yang sulit lepas masih ya kita kasih itu dulu jadi perantara. Memang kalau untuk tidak sama sekali tuh ya effortnya gitu. Jadi memang harus semua distimulasi. Anaknya iya, orang tuanya juga iya. Jadi ini prosesnya bukan hanya buat anak Betul, ya, buat orang tua yang juga, iya. yang lebih penting juga ya Bu ya. Kalau Betul. misalnya dongengnya itu diputarkan rekaman gitu bagaimana Bu Unsita? Sekali waktu sih Kak, kalau terus-terusan kan sama aja nanti. Sama aja nanti akhirnya mereka lebih dekat kepada televisi atau lebih dekat kepada gadget juga kembali gitu. Kalau kita yang menceritakan, misalnya orang tua yang menceritakan itu kan bisa dengan dipangkuk, ada inilah emosionalnya itu kan bisa terbentuk, membangun Oke. Ada proses membangun. Iya. Jadi ya itu tadi sesuai dengan topik kita untuk pagi hari ini, bagaimana bahwa melalui merajut ini apa tadi? Merajut cerita, menguatkan merajut cerita ya. Iya. Oke. Jadi bagaimana orang tua bisa merajut sebuah cerita untuk anak-anaknya. Nah, itu ternyata bisa meningkatkan bonding juga. Betul. Karena banyak sekali hubungan anak dan ibu, anak dan ayah yang kali ini sepertinya ya hanya sekedar aku minta uang aja. Betul. Dan sebenarnya ini, maaf ya Kak, ini untuk jangka panjang itu bagaimana seorang anak itu menjadi lebih dekat ke orang tua. Bagaimana ketika anak itu menghadapi masalah, dia lebih suka ceritanya ke orang tua daripada ke orang lain. Dan kalau ke orang lain ini kan pasti bocornya gitu. Kalau ke orang tua ini kan pasti ada solusi yang diberikan. Karena mungkin saat ini Bu Unsita dan Bu Irmina banyak anak yang merasa udah nggak aman. Betul. Untuk menceritakan sesuatu pada orang tua, nggak nyaman juga. Tidak nyaman, ya. Adanya kan dimarahin pasti. Kalau ke orang kok enak gitu ya. Iya, akhirnya dapatnya dari luar. Karena cerita sama orang tuanya malah marah-marah. Kok bisa begini? Kita belum cerita saja sudah membangun benteng ya orang tua ini. Iya. Oke, Bu Irmina, sejauh ini apa pengalaman atau cerita yang mungkin paling berkesan selama mendampingi kegiatan mendongeng di masyarakat, khususnya dari Kampung Dongeng, ataupun mungkin juga sebuah event yang mungkin sejauh ini masih belum bisa move on nih dari event itu? Baik, pengalaman yang sangat berkesan buat saya pribadi ya. Ini kami pernah mengadakan event yang waktu itu 1000 pendongeng ta? Oh, ya, 1000 pendongeng ya. Nah, itu melibatkan dari orang tua juga. Jadi dari orang tua juga itu berperan sebagai pendongeng. Nah, itu kami berpikir bahwa ternyata orang tua ini minatnya juga besar loh. Besar sekali, antusias sekali. Jadi ketika mereka bagaimana memerankan karakter, waktu itu kami bebaskan untuk silakan dalam berkelompok menentukan materi dongeng apa. Nah, mereka itu ternyata luar biasa. Ya. Jadi perannya bagaimana memerankan karakter, kalau karakter singa itu yang seperti apa. Nah, ini buat kami itu ternyata orang tua itu kalau disentuh ya ternyata mereka juga antusias. Ya, begitu. Punya potensi. Ya, punya potensi. Ya, jadi banyak cara ya sebetulnya ya, punya banyak cara. Kalau tadi dari pergerakan bisa mulai dari sekolah ya, dari sekolah, karena memang kebetulan
kami yang di Kampung Dongeng Jember ini bergeraknya juga dari sekolah, jadi kami bergeraknya juga menggerakkan dari wali murid begitu ya. Kalau tadi di Bu Rini itu punya pengalaman seperti itu, di sekolah saya pun juga punya pengalaman. Jadi kami punya pengalaman untuk orang tua itu wajib membacakan satu cerita satu minggu satu kali bergiliran di kelas masing-masing. Nah itu salah satu cara bagaimana juga tadi meningkatkan percaya dirinya orang tua yang tadinya mendongeng itu seperti apa toh, kok sepertinya itu menjadi beban dan susah sekali ya. Jadi setelah kami pahamkan ternyata ya orang tua itu ternyata juga antusias begitu. Ya. Oke, luar biasa. Berarti bagaimana melibatkan orang tua ya? Karena sejauh ini mungkin banyak orang tua yang nggak, menurut Bu Irmina tadi, nggak begitu ngerti bagaimana cara mendongeng. Iya. Oke, ternyata punya potensi. Iya, Betul, luar biasa. betul. Luar biasa. Oke, kalau boleh tahu di kampung durian Nanti saya aja. saya kok ingat-ingat durian terus ini ya. Belum musim kali. Belum musim ini ya. Di kampung dongeng sendiri, Bu Unsita dan Bu Irmina itu kan pasti sudah terbentuk dari orang-orang yang punya konsens untuk dongeng, punya empati untuk bisa bersama-sama membangun ini. Nah, apakah semua terbentuk seperti dari Bu Irmina yang ceritakan tadi, berangkat dari sekolah? Iya, ini dari Jember. kalau dari sekolah ya, Iya, yang di Jember ya Kak Iya, ya. Ya, yang di Jember ini pertama kali itu dari Kak Rini, ya dari Bu Rini sendiri, kemudian dari saya, hanya berdua waktu itu. Ya, Saat pertama kali terbentuk. saat pertama kali terbentuk di 2020 itu. Lalu kami berpikir kalau hanya 2 orang kita harus gandeng ini. Lalu bergabunglah ada beberapa teman. Ada saat ini posisi kami ada berlima 5 orang begitu. Relawan yang Ya 5 relawan. Oh, dari mana aja tuh Bu? Semuanya dari sekolah, jadi dari guru-guru dan kepala sekolah. Jadi dari dari Aletea, dari Kartini 2 sama dari Darussolah. Kami sendiri siswa Rini 1. Saya dari Puspamati. Itu. Nah, teman-teman biasanya kalau ada event yang membutuhkan tenaga banyak, nah ini ada beberapa teman-teman yang sudah siap kalau kami butuh bantuan. Ayo kita mau ada event ini, jadi itu ada relawan lain di luar. Baik. Nah, ini berarti intinya kan secara sistem ini udah jalan begitu ya Bu di kampung dongeng itu sendiri. Nah, Bu Rini, di kampung dongeng sejauh ini kegiatan rutin yang dilakukan apa, dan apakah masyarakat ataupun mungkin juga anak-anak dan orang tua ini antusias untuk bisa mengikutinya? Ya, kegiatan rutin kunjungan ke sekolah. Kunjungan ke sekolah. Jadi kami biasanya atas nama Kampung Dongeng sendiri maupun kolaborasi dengan pihak lain. Itu kunjungan sekolah, kemudian workshop. Jadi workshop memang kami tidak ini untuk banyak-banyak sekali orang, tidak, tapi bagaimana nanti peserta workshop itu betul-betul bisa mengimplementasikan kegiatan itu sampai dia bisa misalnya melatih murid atau anaknya gitu-gitu untuk bisa bercerita juga. Kemudian ada lomba. Jadi lomba itu sebenarnya untuk melihat sejauh mana peserta workshop ini bisa ini untuk melatih gitu. Kemudian pekan ceria itu yang wajib. Pekan ceria itu wajib dan itu free untuk anak-anak. Jadi memang kegiatannya kalau di pekan ceria itu ya jadi satu mendongeng, kemudian ada kreativitas, ada literasi juga. Maka besok di festival itu kami ini kan agak besar, jadi disposif juga kita gandeng, kemudian kebetulan ini Pegadaian BI juga support dan beberapa UMKM juga kemarin udah bersedia untuk bergabung. Oke, jadi rame ya nanti. Insya Allah begitu. Ini ternyata gawenya besar ya Bu
Ya sebenarnya Iya. tidak membayangkan segede itu ya, cuman Awal pertama kali apa namanya memutuskan untuk membuat festival Kampung Dongeng Iya. ini kapan Bu Unsita, dan ternyata melebihi ekspektasi gitu ya. Kalau karena ini untuk memperingati 17 tahunnya Kampung Dongeng Indonesia, jadi Kampung Dongeng Indonesia ya. Sweet 17 ini ceritanya. Jadi memang beberapa waktu lalu kami dikumpulkan melalui Zoom untuk kegiatan ini. Apa namanya, Kampung Dongeng Indonesia menyadari betul bahwa karena ini sebenarnya tidak harus besar-besar gimana juga, tapi ada perayaan lah, ada festival, dan ada 52 titik kalau tidak salah yang akan melakukan kegiatan ini, festival ini. Jadi memang ada dipandu oleh pusat untuk kegiatannya. Jadi apa saja yang harus ada, nah kemudian yang lain bisa dikembangkan gitu. Jadi kalau ini persiapannya sebulan setengah ya, kurang lebih 1,5 bulan. Itu. Oke, 1,5 bulan ya. Iya. Jadi memang harapannya berarti di tiap-tiap daerah yang ada kampung dongengnya semua bikin festival. Bikin, betul. Gitu ya, Iya. termasuk Di Jawa Timur banyak kota ya. banyak yang menyelenggarakan. Tapi waktunya sama kan Bu atau berbeda-beda? Ada rentang, ada rentangnya. waktu Jadi berapa? 17 Mei sampai 31 Mei. Oke, siap. Dan di Jember akan dilaksanakan Tanggal 30 30 Mei. 30 Mei besok. Iya, Iya. Oh, Bisa. hari Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu, Sabtu, iya. iya betul. Oke, dan itu nanti pelaksanaannya di mana, Bu Irmina? Nanti pelaksanaannya di lapangan UNED Jember. Oke, oh berarti nanti kalau misalnya mau olahraga di sana bakal sekalian. Ya, silakan nanti ikut festival Kampung Dongeng. Dapat nutrisi dua-duanya, fisik dan psikis. Oke, berarti di lapangan Universitas Jember, Jember iya. yang belakang. Belakang, Iya. depan perpustakaan. Oke, nanti di sana bakal bikin ada tenda kah? Enggak. Ada kalau tenda-tenda untuk kegiatan-kegiatan seperti besok itu kan selain ada mendengarkan dongeng, ada kegiatan game bersama orang tua. Nah itu juga kami ada di bawah tenda, dikemas di bawah tenda juga. Kemudian literasi nanti bersama diskusi. Di kegiatan lain itu ada berkreasi. Jadi berkreasi itu nanti diawali dengan edukasi yang pilah sampah. Jadi bagaimana nanti keluarga bisa memilah sampah, nanti akan diajari di situ. Kemudian yang satunya itu membuat lilin dari minyak jelantah. Begitu. Membuat lilin dari minyak jelantah. Lalu bagaimana nanti akan di sana ada edukasi terkait dengan pilah sampah ya. Pilih sampah. Dan pilih sampah. Ya. Supaya ya itu mungkin bisa jadi tema cerita juga ya. Iya, jadi nanti tema dongengnya seputar itu. Oke. Ada penampilan kah nanti di sana? Nanti kami rencananya memang mau menampilkan adik-adik yang kemarin juara, yang terbaik. Sebenarnya semuanya baik, jadi nanti kita tampilkan. Nanti kan karena kami ini juga dibatasi oleh waktu karena maksimal kami sampai jam 12, jadi kami sedang mengatur berapa adik-adik yang akan tampil. Nanti kami akan pilihkan yang temanya satu rangkaian aja. Jadi kemarin itu kebetulan ada yang tema ceritanya itu tentang ini penebangan hutan liar yang gitu-gitu. Jadi sampai ada banjir, kemudian dia reboisasi lagi. Nah, kan masih masuk dalam rangkaian itu. Luar biasa berarti ya. Nah, ini di foto yang saya punya, ini Bu Unsita ini kayaknya lagi pegang kayak boneka tangan itu ya. Oh ya. Berarti Bu Unsita ini ya Bu Irmina sering mendongeng juga. Iya, ya, ini betul. juga. Iya. Praktisi ya berarti ya. Bukan hanya orang tua tapi juga praktisi. Iya, Oke, boleh dong ini mungkin unjuk dongengnya sebentar aja Bu Irmina dan Bu Unsita. Jadi bagaimana sih supaya orang tua itu bisa, iya boleh. Terinspirasi
motivasi untuk meningkatkan kembali proses dongeng, proses mendongeng kepada putra-putrinya. Temanya monggo kerso. Apa enaknya? Masih dirundingkan pendengar. Sampah. Terkait dengan apa ini Oke. kira-kira? Binatang aja. Eh, Pakai binatang ya, Iya. karakter binatang ya. Jadi ini pakai ceritanya kebanjiran sih, Oke. ceritanya kebanjiran. Boleh, silakan. Aku yang Tini Ya, Tono. saya Tono. Ayo, siap. Tono dulu buang sampah. Ya. Aku senang sekali hari ini ya. Pisangnya ternyata enak sekali. Terima kasih Mama. Nyam nyam nyam. Dek, dibuang kemana itu kulit sampahnya? Ya buang aja Kak. Di situ saja kan nggak apa-apa. Kan ini sampah nggak masalah kan dibuang di situ saja. Memang kenapa? Jangan loh, kalau dibuang ke sungai nanti airnya bisa mampet. Kok bisa mampet Kak? Nggak apa-apa kan kena air nanti. Ya, adik buangnya cuma sedikit. Nanti yang lain juga buang sedikit. Sedikit tambah sedikit jadi, Bukit Kak. nah ya itu. Oh, jadi salah ya Kak ya buang di situ. Ya, baiknya gimana ya? Oh iya. Baiklah Kak, terima kasih Kak. Besok kalau aku buang sampah kulit pisang aku tidak mau di sungai lagi ya Kak ya. Kasihan sungainya ya Kak ya. Nanti bisa banjir ya Kak ya. Betul, kalau kebanjiran yang rugi siapa? Aku Kak, nanti aku Kita kebanjiran. juga, semuanya jadi rugi. Baiklah Kak. Yeay. Begitu. Oke, bagaimana nilai-nilai yang kita bisa mengajarkan sebuah nilai untuk tidak membuang sampah sembarangan, begitu ya? Bu? Iya, betul. Sederhana sebenarnya Kak. Jadi misalnya anak tidak mau makan sayur gitu-gitu ya, udah cerita gitu. Berperan menjadi siapa? Ya. gitu Iya, betul. Oke. Memerankan tokoh Memerankan gitu. seorang tokoh, nggak harus langsung makan itu harus pakai sayur loh ya. Tidak bisa Iya. masuk. Kata anaknya apa itu? Jadi bisa dibalut dengan dongeng-dongeng seperti itu tadi. Sebenarnya Bu Irmina melalui sebuah dongeng itu nilai-nilai apa yang mudah ditanamkan kepada anak-anak? Nilai kejujuran, Oke. kemudian pembiasaan, begitu. Dari segi Tanggung rohani jawab. pun juga bisa betul. masuk dari situ, dari dongeng itu. Jadi terutama sebuah pembiasaan baik. Nah, itu bisa ditanamkan dari dongeng itu. Oke. Kalau menurut Bu Unsita? Kurang lebihnya sama. Yang jelas apa ya? Kita bisa menguatkan. Sebenarnya anak-anak itu kan sudah membawa misalnya, oh ya aku harus misalnya aku kalau berbohong itu tidak baik misalnya. Tetapi kan perlu dikuatkan. Nah, dikuatkannya bagaimana? Ya kita tidak bisa misalnya nunjuk-nunjuk gini, merintah tidak bisa, tapi menguatkannya dengan contoh dalam cerita gitu-gitu. Itu akan lebih masuk. Misalnya mohon maaf, misalnya ada anak yang suka tengkar. Kita cerita tuh semut misalnya. Semut kita cerita bagaimana semut itu kalau bertemu selalu menyapa gitu-gitu. Itu nanti kalau dia sampai, jadi intinya gini, cerita itu tidak hanya kita yang memberikan tapi juga ada feedback dari anak-anak. Supaya cerita itu menjadi hidup. Nah, ketika anak-anak itu misalnya bertengkar lagi, masih ingat ceritanya semut nggak ya? Oh iya, semut itu kan kalau bertemu selalu menyapa, sayang sama temannya. Nah gitu, kembalikan lagi. Jadi bukan kita yang ngejudge, tapi anak-anak itu yang kembali ingat menemukan. Nah gitu. Kembali mengetahui nilai-nilai yang sudah ditanamkan Iya. melalui sebuah dongeng itu Dongeng, tadi ya, iya. Bu Unsita dan Bu Betul, Irmina. ya. Iya, jadi mungkin kita mulai harus belajar kembali bagaimana menanamkan sebuah nilai dari sebuah dongeng yang tidak
tidak harus dongeng besar yang Iya. kita tahu ya, seperti Malin Kundang Nah, gitu, ya, bagaimana nanti anak yang durhaka pada orang tuanya. Tapi nilai-nilai apa namanya, tema-tema ringan pun sepertinya seharusnya tetap bisa menjadi sebuah dongeng. betul. Nah, kalau begitu dari event-event yang dilakukan di Kampung Dongeng sendiri, Bu Unsita, dari pelaksanaan festival Kampung Dongeng besok, kira-kira harapan Ibu nanti kedepannya seperti apa? Baik untuk para peserta ataupun mungkin juga untuk Kampung Dongeng sendiri. Yang pertama pastinya karena ini kita sasaran adalah keluarga. Nanti harapan kami orang tua itu lebih care kepada anak-anak. Oke. Itu kemudian ya lebih care-nya itu diantaranya melalui dongeng itu, atau kalau merasa tidak bisa sudah cukup dibacakan buku cerita, tinggal membaca gitu. Jadi gugur kan sudah alasan, oh saya tidak bisa ini. Nah, selama kita masih bisa membaca, kita bacakan saja buku cerita itu. Kemudian yang kedua, harapan kami tuh melalui Kampung Dongeng ini kita lebih bisa menyebar kebaikan, bisa menyebar habit, pembiasaan untuk bercerita ke anak-anak. Kemudian lebih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kiranya itu bisa menstimulasi, bisa menumbuhkan lagi kepada orang tua maupun anak-anak itu nanti mencintai dongeng, karena dongeng itu juga cinta Indonesia itu lebih bisa melalui itu. Oke, menanamkan juga kepada generasi muda ya, Iya, betul. bagaimana kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Nah, kalau Bu Irmina pesan untuk orang tua, khususnya orang tua muda ini ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat teman orang tua Gen Z itu kayaknya udah mulai banyak yang aware loh dengan proses parenting yang mungkin berbeda dengan Betul, yang dia iya. terima dulu gitu ya. Pesannya untuk orang tua muda supaya mungkin lebih aktif meluangkan waktu bersama dengan anak-anak melalui sebuah dongeng atau cerita. Iya, baik. Bagi orang tua muda ya, cintailah anak-anak sedini mungkin ya. Jadi memberi nasihat kepada anak tidak harus langsung apa yang mau dinasehatkan, tetapi melalui dongeng yang ringan, materi yang ringan itu pasti akan masuk ke anak. Jadi meluangkan waktu 5 menit saja setiap hari itu akan membuat anak-anak Indonesia menjadi bertambah ceria. Anak-anak kita kembali kepada keluarga. Begitu. Baik, luar biasa. Sedikit waktu yang diberikan, tapi kalau itu memang berkualitas, Ya, betul. mungkin akan Tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu panjang-panjang. Quality time. quality time. Tapi kalau ternyata nilai yang dimasukkan bisa benar-benar diterima anak, itu akan masuk ke memori jangka panjang ya. Betul. Bu Unsita dan Bu Irmina, beda kalau misalnya ibunya ngomel dari pagi sampai malam, ngomel terus nih. Masuknya Tidak di short akan term masuk memory. itu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan malah. Nilai-nilai yang ditanamkan lewat omelan itu nggak ada yang didengarkan Iya. ya Bu malah ya. Aduh, luar biasa. Oke deh, terima kasih banyak Bu Sama-sama. Unsita. Mudah-mudahan nanti Bu Unsita dan Bu Irmina apa yang dilaksanakan nanti di Festival Kampung Dongeng. Dongeng hari Sabtu besok berjalan dengan lancar. Amin. Melibatkan lebih banyak orang, meningkatkan kesadaran juga para orang tua bahwa mendongeng itu menjadi satu momen yang cukup luar biasa untuk bisa menanamkan nilai, meningkatkan kedekatan juga, dan menjadi satu momen membuat anak-anak selalu ingat untuk dan menyadari bahwa rumah orang tua itu menjadi satu tempat yang paling nyaman untuk pulang. Betul. Oke, di ujung perjumpaan kita, Bu, boleh dong Bu Unsita dan juga Bu Irmina menyampaikan sebagai closing statement kita ya, menyampaikan satu pesan untuk keluarga Indonesia hari ini. Apa yang kira-kira ingin disampaikan dan harapan terbesar untuk generasi anak-anak Indonesia ke depan seperti apa? Boleh juga harapan untuk Festival Dongeng besok. Monggo, silahkan setelah Bu Unsita mungkin ke Bu Irmina. Monggo. Semoga melalui
Festival Kampung Dongeng ini semakin banyak anak-anak yang bisa diceriakan. Hmm. Udah? Iya. Kenapa Bu? Kenapa semakin banyak anak-anak yang bisa diceriakan itu kenapa? Kalau menurut saya semakin banyak anak-anak yang ceria itu akan membuat aura positif tuh lebih banyak. Jadi kalau sejak dini anak-anak itu dikondisikan dalam keadaan tidak baik-baik saja, nah itu tentunya ke depannya itu akan lebih banyak dampak negatif yang diakibatkan gitu. Oke, baik. Kalau Bu Irmina sendiri? Ya baik, mari untuk masyarakat Jember ya hadir beramai-ramai di Festival Kampung Dongeng nanti pada tanggal 30 Mei di lapangan Ini Universitas berarti Jember kalau gitu. pengunjungnya terbuka untuk umum, Ya, ya. boleh ya? Boleh. Oh, oke. Tapi nanti harus isi link tetap. Iya. Jadi kami kan supaya tahu setiap peserta nanti pakai gelang. Kayak Ya. masuk ke tempat Nah, Ya iya. betul. tempat permainan. Iya, Oke deh, supaya baik. bertuan. Terima kasih banyak Bu Unsita, Bu Irmina. Sama-sama. Terima kasih sudah berbagi inspirasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk hari ini itu bisa memberikan inspirasi banyak untuk kita sebagai orang tua. Terima kasih sebesar-besarnya. Karena Sama-sama. ya siapa tahu dari perbincangan kita untuk siang hari ini itu ada yang mengetuk hati para orang tua untuk itu tadi kembali menyempatkan waktunya untuk bisa mendongeng kepada putra putrinya. Nggak perlu mendongeng untuk orang lain, untuk putra putrinya aja dulu. Kalau Bu Unsita dan Bu Irmina ini kan pasti sudah mendongeng untuk orang lain, begitu ya? Nggak hanya ke anak-anaknya. Semoga yang apa kita diskusikan ini bisa kembali menghadirkan sebuah cerita pelukan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga tercinta. Karena dari keluarga yang kuat kita akan lahirkan generasi-generasi yang penuh cinta dan berkarakter. Matur nuwun, saya Retno Palupi dan bersama dengan rekan kami yang bertugas ada rekan Risman. Terima kasih juga kita ucapkan rekan-rekan dari Kampung Dongeng, Bu Unsita dan juga Bu Irmina. Sekali lagi mudah-mudahan acara yang akan dilaksanakan di hari Sabtu besok bisa berjalan dengan lancar.